Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Marina Putri dengan NIM 2020-1431 di 4 perhotelan. Saya di sini akan menjelaskan tentang knowledge ingredients for patisserie. Pertama, tepung terigu dibagi menjadi 3, yaitu rendah, sedang, dan tinggi. Kadar protein tepung terigu juga menentukan dalam pembuatan adonan pastry. Protein tepung terigu yang berperan dalam pembentukan adonan adalah gluten. Gluten tidak terdapat pada biji gandum ataupun tepung terigu, akan tetapi gluten terbentuk bila gelatin bereaksi dengan air. Glutenin adalah fraksin protein yang memberikan kepadatan dan kekuatan pada adonan untuk menahan gas dan pengembangan adonan serta berperan dalam pembentukan struktur adonan. Sedangkan gelatin adalah fraksin protein yang memberikan sifat lembut dan elastis. Kandungan protein ini di dalam tepung terigu tidak lebih dari 1-2% dan hanya berfungsi untuk menunjang kebutuhan khamir dan nitrogen selama fermentasi. Terus ini jenis-jenis tepungnya. Yang pertama ada bread flour, yaitu tepung terigu yang bisa dipakai untuk roti dan mie. Mengandung 13-14% protein, membuat adonan menjadi kenyal dan tidak kering. All purpose flour, yaitu tepung mengandung 11-12 protein. Bisa digunakan untuk kue yang renyah dan tidak berpori halus. Cake flour, tepung ini dikhususkan untuk membuat bolu dan cake yang berpori halus dan memiliki protein yang paling rendah 9%. Selanjutnya ada self rising, yaitu tepung yang serbaguna yang sudah diberi pengembang dan jadi kita bisa mendapatkan pengembang lagi. Selanjutnya tepung almond. Ini untuk membuat opera cake dan memiliki tekstur sama dengan tepung custard. Selanjutnya ada tepung custard, yaitu tepung yang ada pada bahan dasarnya kentang dan sudah dicampur maizena, susu, dan pengental. Teksturnya lembut dan berwarna kuning telur. Selanjutnya tepung tapioka. Tepung ini terbuat dari pati singkong dan biasa digunakan untuk membuat cilok, cireng, dan sebagai bahan baku kerupuk. Selanjutnya tepung maizena. Tepung ini terbuat dari pati jagung yang sering digunakan untuk campuran kue kering dan cake. Selanjutnya ada whole wheat flour, yaitu tepung gandum yang terbuat dari gandum bersama kulit arinya. Selanjutnya di sini ada tepung beras. Tepung ini terbuat dari beras dan bisa digunakan untuk membuat kue tradisional. Tepung beras ketan, yang ini tepung terbuat dari beras ketan putih dan memiliki tekstur yang kenyal. Selanjutnya ada gula. Gula memiliki peran penting untuk menstabilkan adonan dan menambah tekstur. Gula terbuat dari tebu, aren, dan kelapa. Karena tidak semua gula memiliki fungsi yang sama. Selanjutnya di sini ada jenis-jenis gula. Jenis-jenis gula pertama ada gula pasir, yaitu gula yang serbaguna dan biasa dipakai untuk masak, kue, bikin minuman, dan memiliki bentuk kristal kecil dan berwarna putih atau kuning-kuningan. Selanjutnya ada gula bubuk. Gula yang sudah dihaluskan seperti bubuk dan digunakan untuk membuat krim atau menjadi taburan. Selanjutnya gula dadu. Gula yang berbentuk dadu dan digunakan untuk pemanis minuman. Selanjutnya ada brown sugar, yaitu gula yang dalam pembuatannya dibubuhi oleh molase dan berwarna coklat. Selanjutnya gula palem. Gula palem ini berasal dari nira atau sari batang tumbuhan keluarga paleman. Itu ada gula jawa. Gula jawa berasal dari nira atau sari pohon sejenis palem. Gula donat. Gula yang memiliki tekstur seperti tepung, tapi jika dimakan akan terasa dingin di lidah. Selanjutnya ada gula jelly. Larutan gula yang warnanya kuning dan kental sehingga merupai jelly. Gula batu. Gula batu berbentuk bongkahan seperti batu, rasanya tidak semanis gula pasir namun lebih legit. Selanjutnya ada gula aren. Sama seperti gula jawa, tapi gula aren memiliki harum yang lebih khas. Di sini yang saya sebutkan adalah gula-gula padat. Selanjutnya ada gula cair. Yang pertama ada sirup emas. Ini sirup yang berwarna coklat kuning-kuningan yang diperoleh dari penyilinan gula. Apabila gula ini direbus dan kemudian dinginkan, maka akan berbentuk kristal-kristal gula. Selanjutnya ada sirup hitam. Sirup yang warnanya lebih hitam mempunyai aroma yang lebih tajam dibandingkan golden sirup. Jadi dibuat
dengan mencairkan dan menyaring molasses atau tetes dan kemudian dipadatkan. Gula jagung diolah dengan merebus starch atau pati jagung dengan air sehingga kemudian berubah menjadi gel, atin, atau kental seperti agar-agar. Selanjutnya ada shortening. Shortening bisa disebut juga sebagai mentega putih, merupakan lemak yang dapat dimakan atau edible fat dan sering digunakan untuk membuat adonan roti, buttercream hingga keperluan menggoreng. Shortening berfungsi untuk menghambat pembentukan gluten dari terigu pada saat adonan roti dicampur. Fungsi shortening ditekankan untuk membuat adonan roti lebih empuk dan lebih enak saat dimakan. Kandungan lemaknya 100% membuat shortening juga bisa dimakan dan digunakan untuk menggoreng. Selanjutnya ada jenis-jenis shortening. Yang pertama ada white fat, yaitu shortening yang murni, hanya lemak tanpa tambahan emulsifier. Contohnya shortening yang bisa digunakan untuk membuat roti tawar. Breakfast fat, shortening dengan tambahan emulsifier. Tekstur emulsifier shortening ini sangat kokoh dan tidak mudah meleleh. Contohnya shortening untuk membuat buttercream atau biskuit cream filling. Yang selanjutnya ada cake fat, yaitu shortening dengan tambahan emulsifier yang diberi warna dan aroma untuk membuat cake. Selanjutnya ada pastry fat, yaitu memiliki titik cair tertinggi, biasanya sering digunakan untuk membuat puff pastry yang memerlukan olahan adonan yang keras. Shortening ini berguna untuk membuat lapisan pada puff pastry itu tersendiri. Selanjutnya ada telur. Telur memiliki peranan penting untuk membuat adonan karena struktur dan stabilitas adonan. Terus telur utuh yang kita pakai, jika dipakai telur utuh, telur yang digunakan secara utuh ini sebagai lem atau pengikat untuk menyatukan adonan, bahkan memberikan kelembapan pada kue dan makanan yang dipanggang, memberikan struktur lembut pada kue yang menambahkan cita rasa, warna dan aroma pada makanan. Selanjutnya ada kuning telur. Kuning telur berperan sebagai pengemulsi pada makanan, yaitu menggabungkan cairan lemak menjadi satu dengan adonan yang baik. Mempercantik warna saat dipanggang bisa mengentalkan campuran. Selanjutnya ada putih telur. Putih telur ini yang dikocok mengembang jadi busa, membantu menciptakan kesan bersih dan mengembangkan adonan. Mulai dari cake hingga souffle bisa menguat rasa alami, tidak mengubah warna dan rasa makanan utama, dan membuat kue yang dipanggang menjadi lebih kering. Jika dicampur gula akan menjadi lebih lembab. Selanjutnya ada fresh milk. Fresh milk ini adalah susu untuk membantu adonan yang kuat, bisa mengembangkan pada saat dipanggang. Sementara lemak pada susu membantu membuat kue terasa lebih lembut dan lembab atau moist. Susu juga memegang peran penting untuk mencoklatkan permukaan kue seperti halnya gula. Di sini ada macam susu, ada dua, yaitu hewani, susu sapi, susu domba, susu kambing, susu kerbau, dan lain-lainnya. Selanjutnya ada susu nabati, susu kedelai, susu beras, susu almond, susu cashew, dan lain-lain. Masih banyak contoh susu yang ada untuk membuat pastry. Selanjutnya ada ragi. Ragi ini adalah bahan utama untuk membuat roti karena ragi berfungsi untuk mengembangkan adonan dengan gas CO2 yang dihasilkan melalui proses fermentasi. Gas itulah yang membuat adonan roti memiliki rasa dan aroma khas. Selain itu ragi juga mampu melembutkan gluten. Ada macam-macam ragi. Yang pertama ragi basah. Ragi jenis ini memiliki kandungan air yang cukup tinggi dan mengakibatkan umur simpannya tidak terlalu lama atau bisa dibilang singkat. Ragi ini disimpan di suhu 1 derajat Celcius. Selanjutnya ada ragi koral. Ragi yang berupa butiran kering yang aromanya khas. Selanjutnya ada ragi instan. Ragi instan ini berbentuk butiran dengan ukuran yang lebih kecil dari koral. Selanjutnya fotonya ada di atasnya 1,5 sampai 2, 2,5 sampai 3. Selanjutnya ada bread improver. Ini bahan yang ditambahkan pada adonan untuk mempercepat proses pengembangan adonan atau roti. Bahan yang satu ini memproduksi gas dan memperkuat kadar gluten dalam proses pengembangan adonan. Bread improver cenderung digunakan sebagai bahan pengembang roti. Bread improver memiliki berbagai bentuk. Yang paling umum seperti yang dijual adalah bentuk bubuk
Ia mengandung enzim dan tepung soya dalam kandungan utama. Selanjutnya ada fungsinya membantu ragi memproduksi gas sehingga roti lebih mengembang, membantu gluten menambah kerangka roti mengembang, melembutkan tekstur roti. Selanjutnya di sini ada garam. Garam juga berfungsi penting untuk memberi cita rasa dan mengontrol aktivitas ragi, meningkatkan kelihatan gluten yang menghambat pertumbuhan bakteri yang tidak diinginkan. Komposisi garam juga tidak boleh terlalu banyak karena jika terlalu banyak akan menurunkan kemampuan gluten dalam menahan gas karena gluten tidak mempunyai daya renggang yang cukup, membuat roti menjadi terlalu asin dan memperlambat laju fermentasi karena terhambatnya aktivitas ragi. Akibatnya tidak ada keseimbangan tekanan osmosis. Sebaliknya, jika penambahan ragi dalam jumlah yang terlalu sedikit dapat berpengaruh terhadap pencapaian atau volumenya. Selanjutnya ada fungsi ragi. Ini menahan kelembapan cake, menguatkan adonan, membantu menyimpan CO2 dalam adonan, dapat menurunkan suhu terjadi karamel pada adonan cake yang demikian akan membantu dalam peroleh warna kulit yang bagus yaitu kecoklatan. Garam mencegah pembentukan dan pertumbuhan bakteri yang tidak diinginkan dalam adonan. Garam juga berfungsi sebagai pengatur rasa dan juga harum. Karena sifat garam yang higroskopis sebagai air yang ada dalam produk makanan akan terserap hasil roti atau kue akan menjadi lebih padat. Selanjutnya ada air. Air yang memiliki kadar mineral tinggi akan mempercepat proses fermentasi dan adonan kue menjadi keras. Sedangkan air yang mineral rendah itu adalah efek sebaliknya. Fungsi air pelarut. Air berfungsi menyebarkan materi secara merata, melarutkan gula dan bread improver. Selanjutnya ada pembentukan gluten. Agar terbentuknya gluten, kandungan protein dalam terigu juga harus saling melekat. Pengaturan suhu. Suhu juga harus meningkat setelah adonan ditambahkan ragi. Maka air pada suhu tentu dibutuhkan tergantung lamanya penanganan adonan. Selanjutnya ada pengatur tingkat kekerasan atau kelunakan. Di saat mengaduk adonan dibutuhkan kekerasan yang memadai, namun sebaiknya di saat proses fermentasi dibutuhkan kelunakan yang memadai. Selanjutnya ada zat gizi. Zat gizi ini memiliki kandungan mineral organik dan anorganik dalam air, merupakan salah satu sumber gizi bagi ragi atau yes. Terima kasih, sekian presentasi dari saya. Mohon maaf jika banyak kurang-kurangnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.